Karena inti dari mengaji itu bapak-bapak ni ibu sebenarnya tidak sekedar mendengar aja dah. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Kalau lemu ni kan dicainya ibili tidak seketik lemu dah. Kalau lemu ni kan dituntuknya ibili tidak seketik lemu dah. Banyak hal yang diketahui oleh iblis yang kita tidak mengetahuinya. Banyak dia. Rahasia-rahasia langit itu iblis itu kojo mencuri rahasia-rahasia langit. Dicurinya, dibawanya ke muka bumi ini, dicarinya teman-temannya. Siapa yang paham rahasia-rahasia langit ke? Jadi kalau ilmu ni bacanya, iblis tinggi ilmu berawak leh. Tapi kita ilmu bacai, ilmu yang dicari itu kemudian diamalkan. Dituntut ilmu, dicari ilmu itu dengan menghadiri pengajian-pengajian, ilmu yang didapat itu diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, maka sia-sialah kita menuntut ilmu itu. Dan yang lebih hebat lagi bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, tidak sebate berilmu, beramal, tidak dah. Apa dia? Tambahnya berilmunya, beramal dia dan beradabnya. Karena ilmu saja sekali lagi tidak cukup. Lah diamalkan ilmu tu. Lah cukup tu. Alun ju leh. Alun ju cukup san leh. Apa selanjutnya? Ada adab dalam berilmu dan beramal itu. Ada adabnya. Lah berilmunya, lah beradabnya, lah berilmu dia, beramal dia, dijagonya adabnya, lah cukup itu. Alun ju san leh. Yang lebih tinggi daripada itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa namanya? Istiqamah. Itu yang bawa. Menghadiri pengajian, insya-Allah banyak kita ni kena amuanya. Mengamalkan kaji yang didapat, insya-Allah berusaha kita mengamalkannya. Kepada guru kita jaga adab kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sanggup kita senantiasa mempertahankan hal tersebut sampai kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam arti lain, laikan sanggup kita istiqamahnya. Makanya bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, oleh ulama kita, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah seorang hamba, istiqamah seorang murid itu lebih baik daripada dia memiliki beribu keramat. Kalau nampak dek kita uang bisa berjalan di hati ayu, alun tentu keramat boleh. Alun tentu keramat boleh. Nampak dek kita uang dak basah dek hujan dah. Aja kau biak dak kamai ya. Kalau ada orang yang tidak basah oleh hujan, alun tentu keramat leh. Alun tentu keramat leh. Kalau ada orang yang bisa deinyo tabang, alun ju tentu keramat leh. Ndak tolok de pisau dah, alun tentu keramat leh. Karena sesodo itu tuh, karena semua itu bisa dilakukan oleh benda mati. Bisa dilakukan oleh selain kita. Makanya kita mengaji, kita bapak-bapak ni sekalian. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Indah untuk nak bisa jalan dari ayu dah. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu mengaji gitu, berterikat gitu, bersuluk gitu. Apa tujuan bersuluk? Nak boleh bagak. Apa tujuan berterikat? Nak boleh bisa jalan dari ayu. Tak perlu cari mursyid dah. Berajau kerja ke sebatang kayu. Sebilah papan. Compak sok kampau tu nah. Tak tenggelam tu dah. Berjalan dari ayu. Jadi kalau nak berjalan dari ayu, jangan cari mursyid. Ke papan berguru. Kalau nak bisa tabang-tabang, jangan cari mursyid. Kau unggi berguru. Kalau ndak ingin bahasa di ayu dah, jangan ke mursyid. Ke daun tali berguru. Lotio menyunggah ndak ke bahasa dah. Kalau ndak tolok ingin kita bagak kebal segala macam, jangan ke mursyid tiba. Ke bosi berguru.
Tapi kalau ingin selamat dunia akhirat, ingin ilmu kita mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke mursyid. Ingin kita dibimbingnya, diantarkannya sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada mursyid. Cari guru, cari orang pandai. Jangan maluan. Jangan malu. Imam Sya'rani, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salah seorang ulama besar. Beliau ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Hafal beribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal jelah. Hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, hafal Al-Quran, ahli dalam ilmu fikih. Tapi apa pengakuan beliau? Seakan-akan saya memasuki sebuah rumah, seakan-akan saya memasuki sebuah tempat, tentu pintu masuknya tidak tentu dan pintu kalu dah. Yang lah hafal beribu hadis Nabi, hafal dianya Al-Quran, seperti saya memasuki sebuah tempat, pintu masuk jolenya, tapi tidak tentu dan mana pintu kalunya. Sampai kapan itu? Sampai saya berguru kepada Syekh Ali Al-Khawwas. Siapa Syekh Ali Al-Khawwas itu? Salah seorang ulama sufi di zamannya. Apa kata Syekh Sya'rani? Imam Sya'rani, sudah berguru saya kepada Syekh Al-Khawwas, wasaltuhu. Baru saya merasakan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal gurunya itu tidak terkenal seperti dia. Imam Sya'rani luar biasa, uang tasabui. Tidak ada seorang pun ulama yang kalau disebutkan namanya yang tidak mengenal dia. Orang tahu semuanya, tapi tidak ada merasa sampai bau dah. Berguru ambo kepada Ali Al-Khawwas, Syekh Ali Al-Khawwas, yang tidak seperti dia terkenalnya. Apa kata beliau? Wasaltuhu. Bau kodo sampai dayan. Baru saya merasakan seperti apa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaji go intinya bapak-bapak dan ibu sekalian, menuntut kita untuk istiqamah. Apa kata ulama kita? Ada salah seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ketika dalam sebuah pengajian, tiba-tiba ada jamaahnya yang bertanya, "Petengon ke kami keramat do buyanya?" Itu tininya, buyanya. "Petengon ke kami keramat do ninya." Apa kata Abdullah bin Sahal? Keramat apa kah? Mal kiramat wa mal ayat. Apa yang kalian minta? Keramat apa katanya? Hiya syai'un tanqadi li waqtiha. Akan Nabi seorang je dunia. Ada orang keramat akan Nabi seorang je dunia katanya. Walakin akbarul kiramat an tubaddila khuluqan madhmuman min akhlaqi nafsika bi khuluqin mahmudin. Keramat yang sesungguhnya engkau bisa merubah perilaku buruk engkau menjadi perilaku yang baik. Itu keramat yang sebenarnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tujuan kita datang ke majelis-majelis ilmu, tujuan kita datang menghadiri pengajian, nak boleh kita berubah. Menjadi apa? Menjadi lebih baik.